Action. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada hari ini saya sangat berbahagia bertemu dengan alumni ke rumah Serpong ya. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi pertemuan yang penuh berkah. Nah, saya berharap Mas Aslam bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Aslam Fauzan, biasa dipanggil Aslam. Alamat saya di Kampung Kademangan, Jalan Haji Said, RT 02 RW 01. Kalau Mas Ilham silakan Aslam. Nama lengkap saya Muhammad Yusuf Ilham, bisa dipanggil teman-teman dan dipanggil guru Ilham. Dan saya tinggal di Kademangan, Perumahan Amarapura, Blok E2 nomor 11B. Oke, baik. Ngomong-ngomong nih, sekolah di masa-masa SD, ya sekolah dasar, itu di mana? Kalau sekolah SD sih, saya di Sekolah Tafis Khairu Ummah, tepatnya di Buaran. Serpong ya. Mas Ilham sama juga ya. Sama. Kemudian coba ceritakan kesan-kesan yang menurut antum itu sulit untuk dilupakan di Sekolah Tafis Khairu Ummah Serpong ini. Kesan dan kesan menurut saya pas mungkin waktu kelas 1 masih banyak mainnya, belajar ya. Terus juga pas sudah mulai kelas 4 ke atas kan itu udah mulai ada mabit dari sekolah. Itu mungkin suatu kegiatan yang mungkin nggak bakal saya lupain, karena di mabit itu terutama seru, banyak teman-teman juga. Terus juga pembelajarannya tuh khusus gitu di mabit itu aja. Di masa itu waktu itu masih kelas 3 SD ya sebenarnya ya? Sudah mulai ya? Iya, sudah mulai. Iya, betul ya. Kalau Mas Ilham gimana? Terkait dengan kesan-kesan yang sulit dilupakan di saat-saat itu. Kalau kesan saya sih pas saat di tur gitu ya, pas kelas Outing kelas ya, maksudnya? outing. Pas yang ke Puncak Bintang gitu, pas saya kelas 6 ya. Kelas 6. Di masa-masa akhir berarti Iya, ya? masa akhir. Karena itu pembelajarannya tentang alam, juga kita mampir ke Boska ya, yang teropong gitu. Iya. Kita belajar banyak tentang angkasa-angkasa. Itu sangat tidak saya lupakan. Terus pas perjalanan pulangnya, pas elef kelas 6 itu bannya bocor ya. Bannya bocor dan tertahan di tol setengah jam mungkin ada. Itu mungkin bagian dari suka dan duka tentunya ya. iya. Di menjelang akhir lulus, kemudian outing kelas yang begitu terkesan. Berapa lama waktu itu ya? Sekitar berapa hari? 3 hari 2 malam atau gimana? 3 harian. 3 hari 2 malam ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi ternyata ya memang di antara antum itu pasti punya kesan-kesan. Dan sekarang dari kesan yang menurut antum itu sulit dilupakan ya, pengaruh terhadap pendidikan di lanjutan bagaimana? Kalau saya pas saya SMP itu kan karena sudah belajar bahasa Arab dan belajar ngafal gitu. Jadi saya sudah gampang buat ngafal, juga gampang buat belajar bahasa Arab gitu. Oh, alhamdulillah. Jadi itu ya yang sekarang saat ini. Iya, Yang Mas Aslam misalkan di Mabit tadi ya, yang sangat terkesan. Ngomong-ngomong di suatu rumah Bogor ya, itu boarding school. Iya, itu Nah, itu pengaruhnya di masa SD bagaimana? mungkin Sangat membantu kah? membantu ya, dari hafalannya juga yang dari SD itu membantu. Jadi saya udah punya modal gitu ke SMP. Terus juga udah biasa kan jadinya pisah dari orang tua gitu, tidur di sekolah pas SD. Jadi pas lanjut boarding di SMP, jadi kayak biasa aja gitu. Kalau teman-teman kan banyak tuh pas awal-awal banyak yang nangis. Kalau saya mungkin ya biasa aja lah. Biasa. Berarti benar-benar membentuk kemandirian ya secara itu Iya. ya. Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa ya. Kemudian kesan terhadap
guru-guru atau ustadz dan ustazah di sekolah tahfiz Khair Rumah Serpong menurut antum seperti apa? Nanti sama ya untuk Mas Ilham juga. Guru-gurunya mungkin terbaik bagi saya. Nah, suka menasehati gitu kan. Kadang juga suka main sama kita guru-gurunya. Terus sangat apa ya, sangat lah selalu mengingatkan kita untuk selalu taat kepada Allah. Bagaimana Mas Ilham? Kalau menurut saya guru-guru di sini itu tidak memandang bulu gitu. Mau siswanya yang pintar atau yang kurang itu diajarinnya dengan maksimal, dengan sabar, dan juga dengan hati yang tulus gitu. Jadi perlakuannya sama gitu. Iya. Baik. Ada nggak kira-kira guru-guru ustadz dan ustazah salah satu dari, mungkin semuanya pasti akan memberikan kesan yang baik ya pada antum semua. Ada nggak ada salah satu guru yang mungkin menurut antum itu apa ya? Ada yang mungkin spesial gitu ya. Kalau seperti saya dulu di kelas 1 itu namanya Bu Asih gitu ya. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan yang lainnya juga sama. Ada Pak, semasa SD itu saya ada Bu Asih, ada Pak Tupon, Pak Bambang, gitu. Semuanya punya kesan tersendiri. Tapi memang yang sangat terkesan waktu itu saya adalah Bu Asih. Kalau antum sendiri siapa? Mungkin mudah-mudahan masih inget ya. Gitu. Kalau Ana mungkin dulu tuh pas waktu kelas 5 ada Ustadz Hendro kan. Nah, dulu itu Ustadz Hendro tuh menjadi wali kelas kita ya waktu kelas 5. Nah, jadi beliau tuh mungkin paling berkesan bagi saya karena terutama suka cerita atau ngelawak gitu, suka buat lucu lah di kelas, suka cerita-cerita, terus juga apa, suka main bola gitu sama kita kan. Saya hobinya main bola. Nah, kebetulan guru itu tuh Ustadz Hendro jago main bolanya, jadi kita kagum nih. Jadi sering masih main futsal dulu ya. Iya. Kalau Mas Ilham bagaimana? Saya tadi sudah mikirkan hal yang sama gitu, Ustaz. Saya juga pengen nyebut Ustadz Hendro, soalnya apa? Kalaupun sama nggak masalah. Mungkin pandangannya berbeda ya. Ustadz Hendro itu seperti gimana ya? Bisa masih kita semangat belajarnya kan. Pasti beliau awal-awal belajar selalu memberi motivasi, kayak cerita-cerita atau apa itu yang bikin kita jadi semangat belajar itu. Jadi menyampaikannya mudah gitu ya, dimengerti ya. Iya. Alhamdulillah ya. Saat SD antum sendiri punya hafalan ini merupakan prestasi antum itu berapa juz saat itu ya? Kalau Mas Ilham dulu nggak apa-apa? Saya kalau tidak salah itu 4 juz ya. 4 juz. Kalau Mas Aslam? 3 juz. 3 juz. Kayaknya lebih ya? Enggak? 3 juz lebih sedikit. Lebih sedikit ya. Nah, kemudian itu modal dasar ya, punya prestasi hafalan 3 juz ya, mungkin 3 juz setengah atau 4 juz ya. Ini kan sangat berbeda dengan siswa-siswa yang secara umum. Kalau di umum itu cukup juz 30 ya. Dan itu mungkin tidak semuanya. Nah, sekarang Mas Asram melanjutkan kemana SMP-nya? SMP-nya di Bogor, lanjut ke Khair Rumah juga, pusatnya. Ya, pusatnya. Kalau Mas Ilham? Saya SMP lanjut di Al-Abqori Serang. Nah, harapan para ustazah dulu kan sebenarnya antum tidak diperbolehkan melepas hafalan, maksudnya apakah di sana juga suasananya mendukung? Bisa, kalau di Khair Rumah kan sama mungkin ya ininya pembelajarannya ya, di sana juga sangat mendukung hafalan saya. Bahkan sekarang hafalan saya udah 10 juz ya. 10 juz ya. Banyak. Berarti menambah 7 juz ya. Oh, luar biasa. Bagaimana Mas Ilham? Melanjutkannya mana? Saya kan di Al-Abqori. Di situ juga sangat mendukung untuk menghafal Al-Quran dan juga untuk belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah di Al-Abqori itu saya bisa menghafal 11 juz saat ini ya. Iya, saat ini. Penambahannya sama ya, 7 juz Masya Allah. Ya. Suasana di sana gimana? Di Abqori ataupun di Rumah Pusat? Kalau di Khair Rumah suasananya
apa ya, gimana ya? Gambaran boarding school itu gimana sih? Apakah di sana mungkin ya sekolah mungkin umumnya ya? Apakah memang masak sendiri atau nyuci Enggak. sendiri? Kalau misalnya itu dimasakin, kita makan sehari itu 3 kali. Habis itu kalau nyuci ada laundry, tapi khusus pakaian aja, pakaian dalamnya kita nyuci sendiri. Nah, terus juga kalau boarding school biasanya kayak pesantren kita dibangunin jam 3, habis itu mandi, tahajud. Terus dari waktu tahajud sampai subuh itu kita murojaah hafalan, sholat subuh. Habis itu setelah sholat subuh kita tahfiz sampai jam 6. Setelah itu belajar Seperti biasa. sampai jam 11. Kalau di pondok pesantren gambarannya seperti apa sih? Ya, Apakah hampir sama dengan boarding school? Mungkin Hampir. keren aja ya bahasa Iya. kerennya mah boarding school gitu ya. Bahasa hampir Qurannya. sama sih ya. Iya, hampir sama. Kan kalau boarding school kan setiap sebulan sekali ya pulang. Kalau mungkin pesantren tuh setiap liburan semester baru pulangnya. Gitu ya. Gitu ya. Mungkin Tapi selebihnya secara sama. aktivitas sama ya. Iya, sama. Gitu ya. Baik. Sekarang setelah dari SMP, antum pasti punya harapan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau Mas Aslam kemana? Saya SMA-nya lanjut ke Al-Amri, Probolinggo, Jawa Timur. Probolinggo, Jawa Timur. Ya. Dan sekarang sudah terdaftar di sana berarti ya? Iya. Dan seharusnya sudah masuk ya? Iya. Karena pandemi ini ya. Bagaimana Mas Ilham? Kalau saya Alapkor itu punya program 6 tahun. Nah, jadi saya tuh SMA lanjut di situ lagi. Oh, Iya. jadi tanpa harus mendaftar lagi ya? Iya. Langsung ya. 6 tahun di sana. Gitu. Nah, cita-cita antum kemana nih? Emangnya setelah mungkin SMA, apakah sudah punya gambaran melanjutkan kemana atau kuliah gitu ya, dan sebagainya? Cita-citanya apa dulu? Biar supaya punya gambaran saya harus merancang ke sana itu seperti apa persiapannya? Kalau cita-cita saya sih ingin menjadi pengusaha. Pengusaha ya, alhamdulillah. Pengusaha yang sukses ya. Kemudian berekonomi Islam gitu ya. Sehingga suksesnya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Kalau Mas Ilham gimana? Cita saya itu minimal saya sudah bisa hafiz Quran dan juga bisa bahasa Arab gundul ya. Itu minimalnya. Terus juga saya ingin jadi pengusaha juga. Pengusaha juga. Kira-kira persiapannya apa sih ke arah sana? Persiapan ke arah sananya mungkin di SMA saya juga ada program gitu, apa ya namanya. Jadi kita tuh diajarin buat jadi pengusaha gitu. Oh, bimbingan karir misalnya kan gitu ya. Iya. Mungkin sejenisnya gitu ya. SMA saya. Apakah dalam bentuk eskul atau apa, atau yang penting itu ada bimbingan karir. Oh, alhamdulillah. Di Apkori bagaimana? Sama? Ada? Ada sih tapi nggak terlalu sering-sering banget gitu. Pengalaman di SD dulu kan ada ya, marketing. Apa Iya. punya menjadi basic tersendiri bagi antum gitu? Salah satunya ya. Alhamdulillah. Baik. Ini terima kasih banyak kepada Mas Aslam dan Mas Ilham. Barakallahu fikum. Semoga pertemuan kita itu betul-betul pertemuan yang penuh barokah dan menjadi inspirasi buat adik-adik kelas tentunya ya di Sekolah Tahfiz Plus Rumah Serpong ini, dan juga kepada sekolah Tahfiz Plus Rumah yang ada di Indonesia tentunya, insya Allah ya. Barakallahu fikum walakum minkum. Pertemuan ini insya Allah penuh dengan barokah. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.